Halo, cerita Pak Wo kali ini tentang pengalaman seseorang yang sukses di Gunung Kemukus. Ini sih ceritanya sih udah lama, dalam arti kejadiannya itu sudah lama. Jadi diambil hikmahnya saja. Maksudnya saya tidak ngajak ataupun tidak memberi contoh yang buruk, itu enggak, tapi intinya ada kejadian seperti itu. Nah, ini diceritakan langsung oleh pelakunya sendiri. Jadi itu sudah puluhan tahun yang lalu, dalam arti itu dia itu tahun 80-90 lah. Akhir 80, awal-awal 90 lah, intinya seperti itu. Jadi ceritanya itu begini. Pada suatu hari ada seseorang ke rumah saya, niatnya nganter kerabatnya yang menderita gangguan mental. Setelah selesai sesi terapinya dan sebagainya, ngobrolnya udah selesai. Nah, kami itu ngobrol ngalor ngidul dengan yang mengantarnya itu. Kan yang ngantar nggak cuma satu lah, itu ibaratnya supirnya atau pokoknya intinya yang ngantar itu kerabatnya lah intinya. Dia ngobrol ngalor ngidul dengan saya sampai entah sengaja entah tidak ngobrol tentang ritual Gunung Kemukus. Nah, jadi mulanya itu begini. Saya kan tanya, dari mana Pak? Oh, saya dari Solo Raya. Oh, iya. Berarti dulu terkenal ini ya, pasar ininya, konveksinya. Ya betul Pak. Ya, yang dimaksud Solo Raya itu ya Surakarta sendiri, ya Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, ya Kabupaten Sukoharjo, ya Kabupaten Klaten, Sragen, maupun Boyolali. Cuma kan saya kan nggak mungkin ngomong dari kota mana ini. Nah, itu kan privasi, jadi ngomongnya saya dari Solo Raya lah, intinya seperti itu. Terus kemudian dia tanya, loh Bapak kok tahu? Oh, saya kan dulu juga warga negara sana, saya bilang gitu. Saya berapa tahun di sana, saya juga tahu pasar konveksi itu, saya bilang gitu. Dia bilang, ya Pak, saya salah satu orang yang mengalami kejayaannya pasar itu, pasar konveksi itu. Dan saya ibaratnya yang mengalami manisnya berdagang di pasar itu. Kemudian cerita-cerita masalah lain sampai akhirnya ngomong masalah Gunung Kemukus. Dia ngomong, iya Pak, saya terus terang malah pelakunya. Saya bisanya sukses itu malah justru saya memang pelakunya, pelaku dari Gunung Kemukus. Dan saya memang menikmati hasilnya gitu. Jadi dia itu sukses memang karena hasil ritual dari Gunung Kemukus. Cuma ternyata tidak seperti yang digambarkan sekarang, kan harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ya memang banyak benernya, ya memang. Cuma ada salah satu rahasia yang hanya dia yang tahu. Jadi intinya tidak serta-merta misalkan gini, Anda ke Gunung Kemukus,
nanti nyewa pelacur atau janjian dengan seseorang yang bukan istri sahnya, pasangan sahnya selama 7 kali berturut-turut, itu sebenarnya ada benarnya, tapi tidak semuanya benar. Karena ada benarnya, yaitu memang harus 7 kali melakukan hubungan di sana. Ya, memang betul. Itu ya, satu benar, itu betul. Kedua, apa memang harus dengan pasangan bukan sahnya, Pak? Tidak juga. Ternyata dengan pasangan sah pun bisa. Yang penting adalah, nah ini kata kuncinya yang memang juga saya rahasiakan. Memang ada kata kuncinya, yaitu ada ibaratnya, ya bukan kata kunci lah, intinya ada kuncinya memang yang memang harus dilakukan, atau ada syarat yang satu yang memang dirahasiakan. Memang benar. Tapi misalkan gonta-ganti atau harus itu aja, itu juga relatif, tidak mesti. Jadi misalkan kan katanya harus orang itu terus menerus selama 7 kali, misalkan janjian terus, misalkan satu dari Jakarta, satunya dari Jogja, nanti ketemu di sana, tapi 7 kali janjian harus ketemu di sana terus dengan pasangan itu terus. Ternyata itu bisa iya, juga bisa tidak. Jadi itu hanya cara orangnya penyederhanaan, karena kayak gini. Kalau misalkan juru kuncinya bilang boleh ganti-ganti, atau ini apa, boleh kamu ngambil pelacur dari sini, nah gimana? Kelihatan liar banget kan, kelihatan wah, apa ya, kelihatan melenceng banget intinya seperti itu. Padahal ritual di sana saja sudah dianggap melenceng, apalagi kalau misalkan terserah, mau ada peraturan, terserah mau gonta-ganti boleh, mau enggak juga boleh, kan malah semakin gitu aja sudah menyimpang, dianggap menyimpang ya gitu. Makanya itu pun mau pasangan sah boleh, mau ganti-ganti boleh, mau ini, itu sebenarnya tidak ada aturan seperti itu yang asli loh, maksudnya dalam arti ini berdasarkan dari yang sukses loh. Jadi bukan, kalau juru kuncinya ya pasti ngomongnya harus begini, karena memang ya biar tidak kelihatan atau terlampau liar lah, ibaratnya terlampau melenceng lah, intinya seperti itu. Nah ini, orang ini yang sudah pernah sukses itu dulu-dulunya itu begini ceritanya, katanya dia dulu waktu masih mudanya itu ya sudah menikah, waktu itu sudah menikah. Sebelum ke Gunung Kepukus, dia itu sebenarnya cari yang gratisan. Jadi waktu itu kan belum banyak pelacur, belum. Jadi di Gunung Kemukus itu banyak orang yang murni pengen ritual. Ya kadang-kadang kan yang ritual wanita sendirian. Nah dia itu yang mencari kesempatan dalam kesempitan, intinya seperti itu. Jadi dia itu enggak, waktu itu katanya enggak niat ritual, hanya cari yang gratisan di sana. Kalau pas lagi malam ritualnya itu dia sudah standby di sana,
cari yang gratisan. Tapi lama-lama dia juga tertarik, nyoba apa ya, karena sekalian juga kan kerjanya masih serabutan dia, jadi nyoba. Dia ibaratnya nguping dari orang-orang juga yang teknik-tekniknya, intinya gitu loh, dari orang-orang yang lain juga. Nah, ternyata dia nemu ibaratnya cara paling jitu, karena kan dia kan sudah bolak-balik tuh sana ke sana, setiap malam yang ramai itu malam ritual dia di sana. Dulu sih tujuannya yang gratisan itu, cari gratisan. Kami kemudian nyoba. Nah, lama-lama dia tahu triknya. Oh, ternyata sebenarnya tidak mesti harus dengan selingkuhan misalkan, enggak. Jadi atau apalagi kalau sekarang kan banyak tuh pelacurnya. Dia malah enggak, ternyata buktinya sukses gitu loh. Dia selama 7 kali dia melakukan ritual. Memang setelah itu tuh tidak langsung kaya, enggak. Ternyata pesugihan itu tidak seperti yang Anda bayangkan, bahwa pulang ritual nanti akan ada duit, misalkan di laci miliaran misalnya. Enggak seperti itu. Jadi dia tadinya dia seorang serabutan, kemudian terbukalah jalan pikirannya untuk menjual barangnya untuk modal jualan di emperan, jualan baju waktu itu. Ya, berkat bantuan temannya dia ibaratnya bisa nyewa kecil-kecilan di emper pasar itu, pasar konveksi itu. Lama-lama berkembang, semula dari hanya emperan. Tadinya katanya cuma satu larik itu loh, satu hanger lah intinya, dari sini ke situ doang jualannya. Lama-lama bisa mengumpulin uang, kemudian akhirnya bisa ngontrak, akhirnya punya banyak pelanggan, dan akhirnya bisa ngorder ke konveksi itu. Akhirnya sukses. Nah, kesuksesan itu ya karena secara tidak langsung katanya memang dia mengakui dari Gunung Kemukus itu. Nah, sekarang sih dia sudah umur ya 60 ke atas lah, intinya udah 60 berapa. Katanya sekarang juga saya sekarang sudah ya cuma ngomong cucu gitu katanya. Cuma ngomong cucu, ya dianggap kaya ya enggak, ya biasa aja. Cuma dianggap miskin ya enggak juga gitu katanya. Ya cukup lah Pak, intinya seperti itu. Orang kan enggak ada cukupnya, tapi kami ya merasa ya udahlah cukup, intinya seperti itu. Yang penting anak-anak sudah mentas semua, kemudian ya kami semua sehat lah, intinya tidak ada misalkan ada tumbalnya atau ada yang mati mendadak, enggak ada katanya. Dia juga sekarang ya, saya itu sekarang kerjanya cuma ngomong cucu, jadi sudah enggak bisnis seperti dulu lagi, enggak. Jadi cuma ya kadang-kadang ngecek lah, karena yang dipegang anaknya kan sekarang, ya paling ngecek kadang-kadang, ngomong cucu. Dan katanya ya namanya hidup ya enggak terus dia waktu dalam masa jaya terus dia kadang
mengalami masa sepi, cuma katanya tidak sampai bangkrut, intinya seperti itu ya, tetap bisa jalan lah, intinya seperti itu. Sekarang pun dia katanya masih ke Gunung Kemukus ya, sekedar ibaratnya mungkin nostalgia atau sekedar nyekar gitu katanya. Gitu pengalaman cerita dari saya. Jadi kesuksesan di Gunung Kemukus apakah memang ada? Ya betul, memang ada. Cuma ternyata ada trik yang tidak semua orang tahu. Jadi tidak hanya melulu hubungan badan di sana, atau tidak hanya 7 kali ke sana, itu tidak. Memang ada triknya. Ini yang menceritakan ini memang pelakunya sendiri, dan menceritakan juga rahasianya ke saya. Jadi ya berbagi pengalaman lah, karena dia juga mungkin sudah 60 tahun lah berbagi seperti itu kan, mungkin nggak pengen, intinya pelit lah untuk berbagi intinya. Dia kemarin juga ketemu saya ya, hanya kebetulan karena dia ngantar kerabatnya yang itu mengalami gangguan, mungkin ya tetangganya atau apanya nggak tahu, tapi intinya karena mungkin karena daripada sewa mobil kan mungkin mahal, jadi dari Solo ke tempat saya kan mungkin mahal kalau sewa mobil, jadi mungkin menggunakan jasa dia sebagai kerabat lebih murah, makanya kebetulan dia cerita seperti itu. Nah, demikian cerita Pak Wo kali ini di episode ini. Sampai ketemu di episode lainnya.